Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Yayu Kartini, dan rekan saya. Saya Irfania Nur Afsa. Saya Siti Nuria Kusaidia. Saya Wahdini Kurota Ayuni. Pada hari ini, kami akan memaparkan materi terkait sistem informasi manajemen yang berjudul Sistem Analisis Penjualan Retail Sederhana. Oke, baik, langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Irkania Nur Afsa. Dipersilahkan. Oke, baik. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, untuk menjaga daya saing di bisnis retail, pemahaman data sangat penting. Proyek ini mendemonstrasikan cara membangun sistem analitik penjualan sederhana menggunakan Google Sheet dan Looker Studio untuk membantu UMKM. Dengan mensimulasikan proses ETL dari transaksi ke visualisasi dashboard, pemilik usaha dapat dengan mudah mengidentifikasi produk, terlaris dan tren penjualan, mendukung pengambilan keputusan strategis dari pengadaan stok hingga pengembangan produk baru. Selanjutnya, nah di sini itu ada kebutuhan data dan sumber data. Terdapat dua jenis data utama yang digunakan sebagai fondasi dalam analisis ini, yang masing-masing disimpan dalam lembar terpisah di Google Sheets. Yang pertama ini ada lembar transaksi penjualan. Lembar ini berisi data transaksi harian yang terjadi di toko atau di cabang retail. Informasi yang terkandung mencakup ID transaksi, yaitu nomor unik yang mempresentasikan satu transaksi tertentu. Berikutnya adalah ada tanggal transaksi dilakukan, penting untuk analisis tren dan performa waktu. Ada produk, yaitu nama produk yang dibeli dalam transaksi. Berikutnya kategori, yaitu klasifikasi produk, misalnya fashion, elektronik, atau makanan dan minuman. Berikutnya quantity, yaitu jumlah unit produk yang dibeli dalam transaksi. Yang berikutnya adalah harga satuan, harga jual per unit produk, dan total, yaitu nilai total dari transaksi tersebut dihitung dari quantity dikali harga satuan. Data ini sangat penting untuk analisis penjualan seperti produk, terlaris, tren musiman, hingga kontribusi tiap kategori terhadap pendapatan. Nah, yang kedua ini adalah lembar master product. Lembar ini berperan sebagai data referensi yang memberikan informasi dasar mengenai produk yang dijual. Kolom-kolom penting dalam lembar ini antara lain yang pertama ada produk, yaitu nama produk yang dijual. Berikutnya kategori, yaitu jenis atau golongan produk. Yang berikutnya supplier, yaitu nama pemasok utama produk tersebut, berguna untuk analisis rantai pasok. Berikutnya stok awal, yaitu jumlah stok tersedia sebelum transaksi dimulai, digunakan untuk estimasi perputaran stok. Dan harga satuan atau harga beli, yaitu harga dasar dari supplier digunakan untuk menghitung margin dan profitabilitas. Dengan memisahkan data transaksi dan data master, struktur data menjadi lebih terorganisir dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut ke dalam bentuk sistem basis data. Hubungan antara data juga dapat dengan mudah dimodelkan untuk mendukung integrasi dan analisis yang lebih kompleks, seperti pelacakan profit, manajemen stok, hingga evaluasi performa supplier. Berikutnya, selanjutnya ada desain DBMS. Nah, bagian ini menunjukkan desain database untuk sistem transaksi online. Kita bisa melihat entitas-entitas dan hubungannya. Seperti dari diagram tersebut, yang pertama itu ada entitas produk, berisi informasi tentang produk seperti ID produk, nama supplier, kategori, harga, dan harga satuan. Yang kedua ada entitas supplier, berisi informasi tentang pemasok, ada hubungan antara produk dan supplier, menunjukkan bahwa setiap produk dipasok oleh supplier tertentu. Berikutnya ada entitas transaksi, mencatat detail setiap transaksi, ada hubungan antara transaksi
dengan pelanggan dan produk, menunjukkan transaksi melibatkan pelanggan tertentu dan produk tertentu. Nah, selanjutnya ada entitas detail transaksi. Ini adalah entitas terpisah yang memecah detail setiap item dalam satu transaksi jika satu transaksi bisa berisi banyak produk. Berikutnya adalah menunjukkan desain data warehouse untuk analisis online. Dalam gambar ini terdapat fakta penjualan. Ini adalah tabel pusat yang berisi metrik kuantitatif, fakta, dan kunci asing yang menghubungkan ke tabel dimensi. Yang berikutnya adalah dimensi waktu. Berisi atribut terkait waktu, misalnya tanggal, bulan, tahun, hari dalam seminggu. Berikutnya ada dimensi produk, yaitu berisi atribut deskriptif tentang produk seperti ID produk, nama produk, dan kategori. Nah, berikutnya ada dimensi supplier, berisi atribut deskriptif tentang supplier, seperti ID supplier, nama supplier, dan kota asal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muri. Baik, selanjutnya itu ada proses ETL, extract, transform, dan load. Proses ETL ini dilakukan secara manual menggunakan Google Sheet sebagai simulasi dari proses integrasi data yang umumnya dilakukan dalam sistem bisnis profesional. Walaupun sederhana, pendekatan ini tetap menggambarkan prinsip dari data ETL, extract, transform, dan load, di mana nantinya data ke sistem yang siap dianalisis. Pertama ada extract. Langkah ini yaitu mengekstrak atau mengambil data dari sumber eksternal. Di sini kami mengambil dua data eksternal, yaitu ada transaksi penjualan dari sistem kasir, juga ada data master produk. Baik, langsung saja ke prosesnya. Di sini kita akan simulasi bagaimana database atau DBMS menjadi data warehouse. Sebelum itu kita harus menyiapkan dulu data eksternalnya. Di sini kami memakai dua data eksternal, transaksi penjualan dan master product. Setelah itu kita mengekstrak, di mana menyalin semua data ini ke dalam data warehouse. Ini data warehouse-nya. Langsung saja. Pertama kita akan memindahkan atau menyalin ID transaksi. Langsung saja ke rumus sederhananya. Sama dengan kita ambil datanya dari transaksi penjualan. Dua. Nah, itu kita copy paste ke bawah supaya menyesuaikan. Ini pun sama, ketika kita akan mengekstrak tanggal, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Ini rumusnya. Kita contohkan satu ya.
Dan di sini VLOOKUP. Nah, kunci telusurnya dari mana? Dari transaksi penjualan. Kunci telusurnya dari transaksi penjualan itu ID transaksi, setelah itu rentangnya berarti dari ID transaksi ke tanggal. Kita blok sampai bawah. Titik koma, indeksnya. Tanggal kan ada di indeks 2, berarti kita isi indeksnya 2. Titik koma lagi, kita ketik di sortirnya itu false. Kurung, enter. Sama kita copy paste ke bawah supaya menyesuaikan. Begitupun ketika ingin mengekstrak produk, sama halnya kayak tadi, menggunakan rumus VLOOKUP. Ini pun sama kategori, quantity, harga satuan. Nah, total ini dapat dari mana? Dari quantity dikali harga satuan. Nah, jadi transform ini kita bisa mencakup beberapa hal penting seperti tadi, menambahkan perhitungan, kayak menambahkan total, atau juga pembersihan data, misalkan ada data duplikat, maupun kesalahan penulisan, juga bisa penggabungan data. Kayak tadi, menggunakan rumus VLOOKUP. Atau ingin standarisasi format, menyamakan format tanggal, menyusun angka dengan 2 digit desimal, dan menyelaraskan penulisan nama produk. Untuk supplier, ini acuannya dari master product. Dari ini. Nah, setelah kita mengekstrak, mentransform, lalu dihasilkanlah data warehouse yang nantinya akan divisualisasi menggunakan Looker Studio. Nah, kami sudah membuat visualisasinya. Jadi, data warehouse yang kita buat di Google Sheet itu kita jadikan sebagai acuan untuk membuat visualisasi. Nah, di sini kami membuat 3 visualisasi. Pertama ada total penjualan per kategori, ada penjualan harian, ada juga kontribusi produk terhadap total penjualan. Nah, untuk total penjualan per kategori ini, kita berarti menggunakan kategori dan total penjualan. Nah, itu proses dari ETL. Untuk pembahasan hasilnya akan dibahas oleh rekan saya bernama Ayu. Oke,
Oke, baik. Jadi, ini adalah grafik tentang total penjualan dari beberapa kategori produk di toko retail sederhana. Nah, kategorinya ini itu ada elektronik, fashion, minuman, dan juga kecantikan. Nah, yang paling tinggi penjualannya itu ada di kategori fashion dan juga elektronik. Yang artinya produk-produk di dua kategori ini paling laku dan paling banyak menyumbang pemasukan. Nah, di kategori fashion, salah satu produk yang paling sering dibeli adalah celana kargo wanita yang berwarna orange di grafik. Nah, sedangkan di kategori minuman, itu ada kopi Robusta instan yang di grafiknya itu berwarna biru. Jadi, produk andalan yang banyak laku juga. Nah, selanjutnya, kategori minuman itu juga lumayan tinggi penjualannya, walaupun masih di bawah fashion. Kategori kecantikan juga justrunya itu paling rendah penjualannya, jadi ini bisa jadi bahan untuk evaluasi. Nah, mungkin bisa jadi karena promonya itu kurang atau produknya perlu diperbarui biar lebih menarik lagi. Intinya dari grafik ini kita itu bisa tahu produk apa yang paling laku dan kategori mana yang perlu ditingkatkan. Ini penting banget buat nentuin strategi penjualan ke depannya, kayak stok barang, promosi, atau keputusan bisnis lainnya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada penjualan grafik harian atau grafik garis. Nah, grafik ini tuh nunjukin bagaimana perkembangan penjualan tiap hari selama bulan April. Nah, garis biru di grafik tersebut itu mewakili total penjualan setiap harinya. Di grafik ini kelihatan banget kalau penjualannya itu enggak selalu stabil. Malah cenderung kayak naik turun yang cukup drastis. Misalnya di awal bulan itu sekitar tanggal 5 sampai 7 April penjualannya sempat melonjak sampai angka 3 juta. Lalu langsung turun kembali ke titik paling rendah. Setelah itu naik lagi sekitar tanggal 10 dan turun lagi. Pola ini tuh terus berulang sampai akhir bulan. Nah, puncak penjualannya itu terjadi beberapa kali dan tiap puncaknya diikuti penurunan tajam yang artinya ada hari-hari tertentu yang penjualannya itu sangat tinggi. Kemungkinan karena ada promo, event khusus, atau faktor lain yang bikin pembeliannya itu naik. Tapi di hari-hari biasa penjualannya itu cukup rendah, bahkan nyaris sampai nol gitu. Nah, secara keseluruhan grafik ini itu nunjukin kalau tren penjualan harian itu sangat fluktuatif atau enggak konsisten gitu. Ini itu bisa jadi bahan evaluasi juga buat tahu kapan waktu terbaik untuk jualan dan juga kapan harus ningkatin strategi promosi supaya penjualannya itu lebih merata di tiap harinya. Baik, yang selanjutnya ada kontribusi produk terhadap total penjualan dengan diagram pie. Pada diagram ini terlihat seberapa besar masing-masing produk menyumbang terhadap total penjualan. Bagian yang paling besar ditunjukkan oleh kategori lainnya atau yang berwarna abu-abu, yaitu sekitar 28%. Ini berarti ada banyak produk lain yang memang tidak disebut satu persatu, tapi secara keseluruhan mereka memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total penjualan. Selanjutnya ada powerbank 10.000 mAh menjadi produk tunggal dengan kontribusi terbesar setelah kategori lainnya yaitu sebesar 16%. Ini menunjukkan bahwa produk ini cukup diminati oleh konsumen. Ada juga beberapa produk lain yang kontribusinya sama besar yaitu 12%. Produk tersebut adalah kopi Robusta instan, smartwatch, tahan air, dan sabun muka organik. Ini menandakan bahwa masing-masing dari produk ini memiliki daya tarik dan juga permintaan yang cukup tinggi. Sementara itu, celana kargo wanita, powerbank slim 5.000 mAh, dan kopi bubuk Arabica masing-masing memberikan kontribusi 6%. Sedangkan
Headset kabel original hanya menyumbang sedikit sekali dari total penjualan, terlihat dari ukuran potongan diagramnya yang memang sangat kecil. Secara umum, grafik ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa produk utama yang penjualannya tinggi, produk-produk lain yang lebih kecil tetap punya peran penting dalam membentuk total penjualan. Maka dari itu, menjaga variasi produk bisa jadi strategi yang bagus untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan analisis hasil penjualan. Berdasarkan data visual yang ditampilkan di Locker Studio, ada beberapa hal penting yang bisa kita lihat terkait performa penjualan di toko retail sederhana ini. Yang pertama itu ada soal total penjualan per kategori, yang dimana produk dari kategori fashion dan juga elektronik jadi yang paling banyak nyumbang penjualan. Artinya produk-produk ini memang punya nilai jual tinggi dan juga laris di pasaran. Sementara itu, minuman dan kecantikan masih punya angka penjualan yang lebih rendah. Nah, ini bisa jadi bahan evaluasi, mungkin perlu ditambah variasi produk atau bisa juga dicoba dengan strategi promo biar makin menarik pembeli. Yang kedua ada dilihat dari penjualan harian. Grafik garis penjualan harian menunjukkan kalau angka penjualan naik turun, kadang tinggi atau kadang juga turun. Pola naiknya juga enggak teratur. Kemungkinan besar ini dipengaruhi oleh promo dadakan, event khusus, atau kebiasaan belanja musiman dari para konsumen. Dari pola ini kita bisa tahu bahwa yang pas buat ngelakuin promo atau kampanye pemasaran biar hasilnya lebih maksimal. Yang ketiga, dari sisi kontribusi tiap produk ke total penjualan. Ada 3 produk yang jadi penyumbang terbesar, yaitu kopi Robusta instan, celana kargo wanita, dan smartwatch tahan air. Masing-masing punya kontribusi sekitar 12% dari total penjualan. Ini menunjukkan kalau produk-produk ini cukup disukai pembeli. Jadi produk-produk ini bisa dijadikan fokus utama ke depannya, entah itu dari segi stok, promosi, atau pengembangan produk yang mirip. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Wahdini. Selanjutnya ada peran di DBMS dan Data Warehouse. Yang pertama, DBMS berfungsi sebagai sistem penyimpanan data transaksi harian atau online transaction processing. Dalam konteks ini, struktur tabel yang telah dirancang seperti transaksi, detail transaksi, produk, dan supplier membantu untuk menyimpan data transaksi secara terstruktur dan efisien. Yang kedua, memudahkan pencarian, update, dan pelaporan penjualan harian. Dan yang terakhir, menjamin integritas data dengan relasi antar entitas. Yang kedua, peran data warehouse atau online analytical processing. Data warehouse disimulasikan melalui spreadsheet terpisah yang membuat data hasil ETL atau extract, transform, and load dengan pendekatan star skema yang terdiri dari tabel fakta dan beberapa tabel dimensi seperti dimensi produk, dimensi supplier, dan dimensi waktu. Data warehouse membantu untuk menyediakan data terstandarisasi dan historis untuk keperluan analitik jangka panjang. Yang kedua, memudahkan pembuatan dashboard dan pelaporan seperti penjualan bulanan, tren produk, dan evaluasi pemasok. Dan yang terakhir, mendukung keputusan strategis berbasis data yang sudah dibersihkan dan terintegrasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada simulasi ini. Kelebihannya yang pertama, tidak membutuhkan biaya, dapat menggunakan Google Sheet dan Looker Studio. Yang kedua, mudah dipahami dan diterapkan untuk pembelajaran atau skala UKM. Yang terakhir, dapat dimodifikasi secara fleksibel sesuai kebutuhan. Sedangkan kekurangannya yang pertama,
tidak cocok untuk volume data besar atau terbatas kapasitas dan kecepatannya. Selanjutnya, tidak mendukung fitur-fitur lanjutan seperti indexing, backup otomatis, atau kontrol akses kompleks. Yang terakhir, rentan kesalahan manusia dalam proses manual ETL. Selanjutnya ada peningkatan dengan software profesional. Jika sistem ini diimplementasikan menggunakan perangkat lunak profesional seperti SQL DBMS, BigQuery, atau Snowflake, beberapa peningkatan yang dapat diperoleh antara lain performa yang tinggi, yaitu proses query dan pengambilan data jauh lebih cepat. Yang kedua, skalabilitas, yaitu mampu menangani data dalam skala besar dan real-time. Yang ketiga, keamanan dan backup, yaitu sistem produksi menyediakan keamanan data, audit log, dan backup otomatis. Yang keempat, integrasi tools, atau mudah terhubung dengan tools analitik dan machine learning untuk prediksi penjualan. Selanjutnya ada automasi ETL, yaitu proses ETL dapat diotomatisasi menggunakan pipeline, misalnya Apache Airflow, sehingga meminimalkan kesalahan manual. Kesimpulannya, simulasi ini membuktikan bahwa alat sederhana seperti Google Sheets dan Looker Studio sudah cukup untuk membangun sistem analitik penjualan yang informatif. Pendekatan ini cocok untuk bisnis kecil sebagai langkah awal membangun budaya berbasis data. Namun, untuk skala besar dan analisis lanjutan, disarankan beralih ke sistem profesional seperti SQL DBMS atau BigQuery. Meski sederhana, ini adalah pijakan menuju sistem informasi bisnis yang terintegrasi dan efisien. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.